والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المجاهدين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Hadirin muhtaramin sesepuh ini sebuah kesatuan, hadirin hadirat ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah injal punika kula panjenengan sedaya tansah nampi rahmat, nampi nikmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saged sesarengan lajengaken salat subuh jamaah ingkang dipun dawuhaken kaliyan Kanjeng Nabi, mung salat subuh jamaah ganjarane kaya salat zuhur asar maghrib isya, kaya salat sak mulai isuk sampai dalu. Mugi-mugi dipun dadosaken ibadah ingkang istiqomah. Amin. Mugi istiqomah kula panjenengan sedaya saged jalani gampang sedaya urusan, gampang sedaya hajat, lan mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat utamine selamat dunya dugi ngantos akhirat. Ngapunten iki suarane ming sing enak. Asline suara kula nggih boten tegan. Ndak usah terus jamaah kanan. Kula nggih ngoten. Kula niki nek ning omah bae kami sumpah. Nek kita maca dhewe iki ya enak tapi ya sapa sing diulang. Alhamdulillah iki nembe Sabtu kalau ini niku nembe kula ngaji. Kaonanan kula ngaji masjid-masjid kami langgar-langgar pun cemburu. Apa ono tok sing dimulai kabeh kula mboten kuat. Imun saisa-isa. Salawat salam kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Kullu qadhinatuna adrina ya Rasulullah. Muraku niki wonten tuwa Kanjeng Nabi. Kula niki terus-terusno keterangan ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niki dipun ingatkan, dipun terusaken para ulama, isine barokah Rajab barokah Sya'ban. Tutup sampai Ramadan iki nopo? Dumane ulama, wa inna adal qiyam wasyiyam wa tilawatil Qur'an. Mugi barokah niku pangeran dadosaken kula niki jenengan tulungi saged kuat ibadah salat, qiyam, saged jumeneng poso, saged sae maos Al-Qur'an. Telu niku pokoke barokah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mulane telu niki dicekeli para ulama. Dulu zaman tabi'in kalau sudah masuk bulan Rajab, yang punya toko ditutup, yang dibuka Al-Qur'an dihatamkan setiap hari 2 kali. Dulu ya saatnya ini mungkin orang
Yaitu man adda aw shalla kulla yawmin sintai asyra rak'atan faqad adda haqqas shalah. Wa man shoma salasata ayyam fi kulli shahrin faqad adda as-siyam. Wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adda al-qira'ah. Wa man tasaddaqa bi dirhamin yawma jum'atin faqad adda as-sadaqah. Abdullah bin Mubarak, ulama besar, cucu dari Qadhi Nuh al-Marwazi, yang pernah digurui oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, yang diambil berkah jubahnya oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdullah bin Mubarak, ulama besar, beliau mengatakan orang yang sholat 12 rakaat setiap hari, sholat sunnah yang jumlahnya 12 rakaat satu hari, maka ia telah memenuhi haknya sholat. Mulai kapan dulu sholat 12 rakaat sholat sunnah sedina, ojo nganggep dhewe iku ahli sholat. Yang kedua, siapa orang yang memenuhi 3 hari berpuasa dalam 1 bulan, maka ia telah memenuhi haknya puasa. Ojo ngaku dadi ahli puasa sing bakal mlebu nang pintu royan kalau belum bisa istiqomah 1 bulan puasa 3 hari. Dan siapa orang yang membaca 1 hari 100 ayat dari Al-Quran, maka ia telah memenuhi hak Al-Quran. Jangan menganggap Anda akan mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat sebagai ahli Al-Quran dan keluarga Allah kalau 1 hari belum bisa membaca Al-Quran 100 ayat. 100 ayat. Jadi keterangannya pakai pemberatan sisi-sisi. Siapa yang memenuhi sedekah hari Jumat dengan uang 1 dirham. Ini terjemahan 1 dirham itu uang dulu. Kalau di Indonesia kan ya pokoknya rupiah mbok piro sing cilik dhewe iki kira. Di sana paling kecil dirham. Siapa yang sedekah di hari Jumat 1 dirham, maka ia telah memenuhi haknya sedekah. Jangan menyebut kita mutasaddiqin wal mutasaddiqat, was-shadiqin was-shadiqat, kalau kita ini belum bisa 1 minggu, 1 pekan menyisihkan harta kita untuk sedekah dari uang yang paling kecil milik kita. Bukan kalau tadi sisi-sisi wong dulu iso sholat sunnah kelas rakaat, guru iso dianggap memenuhi haknya sholat, hanya menunaikan kewajibannya sholat 5 waktu, kewajiban. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Ummu Habibah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla sintai asyra rak'atan tatawwu'an ghayra fariidatin banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu Tabrani. Ini juga mengaji hadis ya, hadisnya. Siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, bukan sholat wajib dalam 1 hari, maka Allah bangunkan untuknya tidak hanya rumah, istana di surga. Pertanyaannya, saya mau istana di Solo, mereka presiden
dibangunkan oleh Allah sendiri. Karena kita melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Apa rincian 12 rakaat? Bebas para ulama. Yang penting sampai 12 rakaat. Tapi kalau bisa itu dirinci oleh ulama. Raka'atan qabla al-fajri wa arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'atani ba'da adh-dhuhri wa arba'an qabla al-'ashri wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya. 2 rakaat fajar sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Apa kata Rasulullah? Orang yang melaksanakan sholat subuh, saya senang sholat subuh di sini. Kalau baik sholat subuh itu banyak disunah surat itu berborosan menghafal ke urusan. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Bacaan Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya surat itu inna fi khalqis samawati wal ardh wa idza qadaytum pokoknya tuh kena isi tengah-tengah. Niku sunai. Raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat fajar lebih baik dunia dan seisinya. Wong subuh-subuh oleh galapan duit sak miliar langsung kejar-kejar. Dunia sak isine ya dikejar. Ada dunia sak isine. Makanya Imam Syafi'i itu memudahkan dalam konsep beliau. Orang masuk masjid waktu ini didelok kurang menit komat, aku tahiyatul masjid opo rakaat fajar. Sampai lakukan sholat sunnah apapun bentuknya di masjid sebelum sholat wajib itu sudah dinamakan masuk tahiyatul masjid. Sampai tahiyatul masjid di rakaat fajar di utama sama iso ebe kau sholat sunnah fajar dianggap tahiyatul masjid baik dan boleh. Sholat yang punya waktu itu bisa dikodok. Sholat yang punya waktu, sholat duha, sholat rawatib, mandek mau tahajud mampu gak tahajud punya waktu sendiri malam. Boleh saya ganti, saya kodok, boleh siang-siang duhur sholat sunat tahajud di rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Kita kadang-kadang kodoknya sholat wajib aja ono sing malas, ono sing gak, ono sing ngangkat omongan yang kodok sholat sunnah. Tapi sebagai ilmu hasanah, sholat sunnah yang punya waktu boleh dikodok. Tapi sholat sunnah sebab tidak boleh dikodok. Masuk masjid, tahiyatul masjid sebab tidak bisa dikodok. Di bab sholat 2 rakaat fajar sebelum zuhur, 4 rakaat zuhur, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla arba'atan fi dhuhri, siapa orang yang sholat 4 rakaat di waktu zuhur, maksudnya rakaat zuhur ini 4 rakaat zuhur yang sunnah sebelum dan sesudah. Haramallahu badanahu 'alan nar, Allah haramkan badannya masuk neraka. Apa riwayat Sayyidah Aisyah? Karena sallallahu alaihi wasallam yutilu ruku' was sujud fihi ma. Faqila lahu ya Rasulullah
Dibaca dalam Islam Kanjeng Nabi kalau qobliyah duhur sama ba'diyah duhur itu yang panjang rukuknya sama sujudnya. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah duhur Rasulullah memperpanjang rukuk dan sujudnya. Lalu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan rukuk dan sujud? Apa jawab Rasulullah? Faqala innaha sa'atun tuftahu abwabus sama' fa uhibbu an tus'ada a'mali fihi min ghairi hijab. Kata Rasulullah SAW, saat sebelum dan sesudah duhur itu aku lihat terbuka pintu rahmat Allah di langit. Aku ingin semua amal-amal terbaikku naik ke atas langit tanpa ada hijab, lolos mudah kami. Sayang duhur itu lagi rasa-rasanya sholat di sana ini. Kalau Rasulullah memperpanjang rukuk dan sujud, berdirinya Rasulullah 1 rakaat, sholat beliau 2 rakaat itu sepanjang 150 ayat membaca Al-Quran. Itu berdirinya apa? Sama kayak rukuk itu. Wong kini kira-kira rukuk model Kanjeng Nabi kaya iki langsung nyosok gak balik. Mungkin omane dipraktek mana terakhir mas gak balik sak masjid. Mungkin ini seman bayang. Mulane Allah Subhanahu wa ta'ala dadosaken Kanjeng Nabi itu manusia yang luar biasa super dalam ibadah. Ini diakoni karo Allah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdi, pengakuan kehambaan. Subhanalladzi asra bi 'abdi, penghambaan yang luar biasa. Kanjeng Nabi luar biasa. Jadi makruh wong-wong ini makruh. Aku niru Kanjeng Nabi, lho ya Allah, gak iso Kanjeng Nabi. Aku niru cek podo karo Kanjeng Nabi, lho. Tangelane. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kukunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dari Imam Ghazali Ihya Ulumuddin halaman 598 bab sholat, ini si Imam Ghazali ulama murah Nabi. Dia mengatakan bayanul ma'anil batinah allati la atamitamu biha hayatus sholat, perilaku-perilaku batin yang menjadikan sholat itu hidup. Kapan sholat kita pernah hidup? Jangan-jangan sholat kita mati. Kita ini selalu berusaha untuk membangkitkan sholat kita, menghidupkan sholat kita, menghidupkan hari-hari kita dengan sholat agar sholat kita hidup. Tapi tahukah kita ilmu tentang hidupnya sholat kita? Sampai Imam Ghazali mengatakan bayan ma'anil batinah allati tatimu biha hayatus sholat, perilaku-perilaku batin hati yang menjadikan sholat itu hidup. Yang pertama, hudurul qalbi wat tafahum wat taqdim wal haibah wal raja wal haya. Dibahas kira-kira 38 lembar. Tuh ini nantinya akan bikin mari. Wah jauh. Ini Imam Ghazali. Ini guru mari yang begini, wajar beda mari. Lajeng sholat 2 rakaat fajar, duhur 2 rakaat dan sesudah, 4 rakaat sebelum asar. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Tak dongakno wong sing sholat qobliyah asar 4 rakaat oleh rahmat Allah. Ya Rasulullah. Jadi doa Rasulullah sampai sekarang ini berlaku karena hadis ini dibaca terus oleh
wa man shalla arba'an ba'da isya'i fa ka'annama aqama bihinna lailatal qadri. Siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar sama dengan yang tahajud di malam harinya. Dan barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, apapun sholatnya, mau hajat, mau tasbih, mau apapun, 4 rakaat setelah isya, maka sama dengan orang ini melakukan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Maka bagi ulama setiap hari ada Lailatul Qadar. Bukan berarti kita dapat mencari Lailatul Qadar, tidak seperti seakan-akan ada di yang 12 Ramadan. Saya puasa. Siapa yang memenuhi sholat puasa 3 hari? Kata ulama, puasa 1 hari. Kalau ini yang dimaksud Rasulullah 3 hari itu, hadis Ibnu Mubarak ini adalah ayyamul bid 13, 14, 15. Kecuali kalau Dzulhijjah menjadi 14, 15, 16. Kalau Dzulhijjah karena hari Tasyrik 13. 14, 16, 16. Kalau tidak di hari itu boleh di awal bulan. Wayai gajian seneng-senengnya poso. Tengah-tengah poso. Akhir bulan poso 3 hari. Wah, aku milih sing hidup kabeh wae. Pas kali ke duit tadi tepat. Ya enggak apa-apa. Pokoknya tak pilih Senin Kamis tok kabeh, ya enggak apa-apa. Diniati dulu. 1 hari sama dengan 10 hari. Karena 10 pahalanya. Maka orang yang berpuasa 1 bulan 3 hari sama dengan 1 bulan penuh dia berpuasa. Kalau setiap bulan dia berpuasa 3 hari 1 bulan dalam 1 bulannya, maka seumur hidup dia tidak akan berpuasa. Karena 3 hari setiap bulan berpuasa salah. Ganjarannya 10, telur 10, koin sahulah. Jadi kayak berpuasa terus. Barang siapa membaca Al-Quran 100 ayat, maka dia telah memenuhi haknya Al-Quran. Al-Quran itu Masya Allah. Al-Quran itu Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi. Keberkahan Allah senantiasa bertambah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya. Kata Al-Quran, kalimat Al-Quran di dalam Al-Quran pernah hitung berapa? Sama maca Quran, ono kalimat Al-Quran di Al-Quran. Jumlahnya 49. Yang 9 ada di surat Al-Isra. Al-Isra itu surat sing Kanjeng Nabi tekon bumi munggah nang Sidratul Muntaha. Al-Quran itu teko Al-Asyraful Mahfud mudun neng bumi. Jadi kaitannya Al-Quran dengan surat Al-Isra. Al-Quran dari atas turun ke bawah. Isra itu dari bawah naik ke atas. Dalam surat Al-Furqan disebutkan Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi. Quran itu diturunkan kepada hamba-Nya. Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hamba-Nya. Salat dalam Isra Mi'raj sebagai utama kunci Isra Mi'raj perlu ada penghambaan. Membaca Al-Quran juga perlu penghambaan. Wong nek maca Al-Quran, kata Rasulullah, wa man utiya syai'un minal Qur'an thumma yadunnu anna ahadan yu'ta bi afdhala minhu faqad istahqara
Siapa yang diberikan oleh Allah kelebihan di dalam Al-Quran, baik membaca, memahami, ataupun apapun, menghafal, diberikan keutamaan Al-Quran, namun ia menyangka bahwa ada orang lain yang diberikan oleh Allah lebih baik dari dirinya, maka dia sesungguhnya telah mengecilkan Al-Quran. Ada seorang ulama, datang anaknya, kamu tak diajari siapa? Fulan. Diajari apa? 1 tahun ini diajari surat Fatihah saja. Bagus. 1 tahun hanya dapat Fatihah tok. Kata ayahnya, bagus. Teman saya sudah banyak, hanya Fatihah saja. Bagus. Lalu ia berikan uang 1.000 dinar. Ini samanya itu bikin aku gajah 1.000 dinar. Petang ewu 300 gram. Berapa? 1 juta? Berarti 4.300.000.000. Kasih gurumu yang mengajar Fatihah. Kirim hadiah ini. Kirim. Ini dari abah saya. Kakek, ojo kakek, tidak, salingnya, ini balik no susu kakek. Nah, dikembalikan. Begitu uang dikembalikan, anaknya datang karena gurunya dibilang gajian kowe 3 mikir setahun 10 tahun sampai piye cukup ke 10 tahun dibalik no susu. Kata ayahnya, kamu besok gak usah kembali ke kiai itu lagi. Loh, apa? Kamu lama zuhud, dikasih uang gak mau, gak terima dunia. Tidak. Bagi abah ini, orang ini tidak paham berapa harga Al-Quran surat Al-Fatihah itu. Dunia seisinya ada yang kamu punya, belum bisa membayar dengan Al-Fatihah. Jangan bayar DP ini tentang doa menang gitu. Saya kelas ya, apa saya memilih? Mas, kalau ingat itu betapa jauh kita dengan ulama-ulama. Kita dijauhkan ilmu ulama. Jauh. Ngomongnya ini gemeter. Karena kadang-kadang anakku gurunya akeh. Kadang-kadang aku jadi orang guru ini kalau aku duka pio, mulai untuk bingung ini yo, ambil sini yo. Aku jadi ngomong ini yo, ojo siji, saya mau siji jadi kami ini Masya Allah. Iku sih kudu enggak ya saya. Ini duit sampai tidak hanya 1 miliar, 4 miliar. Kalau sekarang, Masya Allah, ditolak apa jawabannya? Kamu berhenti jadi muridnya. Karena guru itu tidak pandai untuk menghargai Al-Quran. Dia tidak tahu harga Al-Quran. Malah dia ngomong leren, gila gurunya. Luar biasa. Ini Al-Quran yang kita baca. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, manzilatuka fi ayatin qara'ta iqra' wartaqi. Baca olehmu Al-Quran dan naiklah pangkatmu. Orang sekarang naik pangkat nunggu tahun. Kepengen gajian muda, nunggu gawe apa-apa. Bahkan doktor harus bikin jurnal, profesor harus punya ini, punya itu, analisa ini, analisa itu. Nah, kita naik di hadapan Allah, gak perlu sampai titel itu hanya di dunia. Ada maka
dhewe madhep Gusti Allah nggawa gelar iki. Karena itu sifatnya di dunia. Kita akan mendapatkan gelar di sisi Allah itu, gelar kita adalah ketika kita membaca Al-Quran. Ayat Al-Quran yang kita baca menaikkan derajat kita. Sampai di mana kita membaca Al-Quran, disitulah derajat kita. Maka pertanyaan yang paling mudah adalah, pertanyaan kita yang paling mudah, seberapa dekat engkau dengan Allah adalah seberapa dekat hatimu terhadap membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kita sedang komunikasi dengan Allah. Coba kalau kita lihat Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Antahhiru bayyal ta'ifin wal qaimin warukabis sujud." Ismail Ibrahim, Nabi gede, Nabi Ibrahim. Orang Yahudi tidak gere-gere, mulai ngoyak Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ismail, sucikan rumahku Ka'bah, suruh bersihkan, suruh untuk siapa? Qaimin, qaifin, warukabis sujud, untuk orang-orang yang ibadah, rukuk, sujud. Nah, ini yang dimaksud adalah orang yang sholat dan orang yang membaca Al-Quran. Dengan ilmu tafsir, kajian tafsir, al-qaimin, qaifin orang tawaf, qaiminnya orang-orang yang berada di situ. Mau orang itu baca Al-Quran, ibadah, zikir, bahkan tidur pun. Qaimin itu orang India, Pakistan, dan orang-orang sebelah Asia Barat itu mengikuti mazhab Hanafi. Qaimin itu pokok naik Masjidil Haram itu ganjaran, meleset ganjaran. Jadi Sayyidina Umar itu dijadikan alasan oleh ulama-ulama Sayyidina Umar meleset dari ganjaran, meleset di Masjidil Haram. Meleset gere di Masjidil Haram. Mergo ono qaimin untuk ifina warukais sujud, tidak hanya orang sujud rukuk, tidak hanya orang tawaf, tapi orang yang berada wal akifin, wong sing menentok nek Masjidil Haram ganjaran. Ya muga-muga kene ya Masjidil Haram menentok. Misalnya wis niat nikah niku. Niat nikah, niat silaturahim, niat dengan wong masuk. Orang orang yang mengenal itu semua sama. Nek kalau Tuhan itu Quran, itu siapa orang yang memenuhi hari Jumat dengan sedekah 1 dirham, dia telah memenuhi haknya sedekah. Jangan mengaku sama pernah sedekah kalau belum sedekah Jumat. Alhamdulillah. Sekarang ini Jumatan kita melakukan dengan sedekah Jumat. Sedikit banyak saudara-saudara kita mengisikan datanya untuk sedekah Jumat. Malah bulan ini bisa tadi kali tak dan kita jajan wakil malah tekening budi dewi musik teko Jumatan kali langsung mulai gue jajan ya bener aja nih gue sedekah jajan di mana milih budi ben gue mulai nih mas lah sih awal-awal aku suka sulit kau man nggak apa-apa macam gede ini ngomong teko ada ciri-ciri sisa kerama ini kita benar pak nah dia nanti lu soal mesti ganti nih ganti sisa masjid ngerame nih yo jadi masjid itu juga rame-rame gue naik sekolah menang-menang deh masuk zaman Sayyidina Umar itu pernah ada anak-anak kecil bermain-main di masjid, berputar-putar di masjid, teriak-teriak, lari-lari, dipukul oleh sahabat. Gak ada orang kalimat itu dipukul dengan Sayyidina Umar. Jorok pojok itu, pojok goblok-goblok, dikeblok aku Sayyidina Umar, pojok goblok-goblok.
Mulane nek orang ini sekarang cilik wis ana wong nang ngomel saya pernah. Masih melu tuku iku nek aku saya kene mau. Gak apa-apa. Oh kalau soal sinyo yen apa dicara yo gak dituturi. Nek iso dicecek karo tuane digandeng. Para rawuh ingkang kalih sedekah Jumat niku ganjaran kaya wong ganjaran sedekah sing luar biasa. Ini penting, tapi aja ngenteni Jumat. Ono wong iku teko aja saiki Jumat ae tak rampel. Ya selakake oleh engko nek Jumat ini yo 14.000. Teko kayak ini 5.000. Meneh 5.000 ben Jumat. Tapi berbeda kata kau. Karena suatu saat dia kata kau lagi mungkin loro. Jumat dia kata kau dia kata kau. Mereka itu. Mana sih kan tak tahu, tak tahu. Mau tak buka tuh biar sekarang itu guru payu di malam nari situ. Sekarang buka tuh di malam ini sampai nanti nanti iso pendino satu ngaku juga buka tuh ini. Sisi kopi, akhirnya kok di Surabaya itu kan dibuka, aku buka, kok kita itu ya wis benar benar ini nilai dikai pendino malah bagaimana? Aku saat ini susah, menyesal sama tak kau ojo izin, dan sama izin tak kau aku susah, sama di pulau tak kau ini, si kumis kan tak kau. Ngomong 10 dikirikan dia mulai pendina ya apa tuh kowe tambah bangkrut masane gak wis bangkrut sedekah tambah bangkrut tambah teh tapi mboten suwi 3 bulan diambang bangkrut temen mergo imane lho iki tulisane innalladzina yu'minuna wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Tulisannya di gunung. Tadi ayat itu kita ketemu ini. Orang yang membaca Al-Quran, sholat istiqomah, sedekah, mau rahasia, mau terang-terangan, orang ini sedang berbisnis dengan Allah dan tidak akan hancur. Lan tabur tidak akan pernah selamanya hancur. Tidak benar. Allah yang janji. Maka dikuat-kuat ini iki ngono modal bakal balik. Dientek-entek no iki modal bakal balik. Iki modal bakal balik. 3 bulan mau habis. Sing sedekah gak mlebar aku wis ngambil barangnya sing tenan dawahe wong ya. Sing mentol sing iki yo sing kuat. Nek iki kuat tak dikit. Begitu bulan yang terbang, Allah berikan dia pulang dari toko ditutup pulang. Lalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketemu dengan temannya. Namanya buka toko. Ya saya kata sedikit. Krimelan kan? Kaget kok. Bismillah kan? Kaget. Ini sampai sama bingung temen aja. Pokoknya sama kalau telepon para iyo, ini sebagai telepon kok komunikasi bagian 3 ya segitiga sampai kali aman toh kayak supaya orang gak langsung kredit, tapi orang sampai lagi, umur udah, ya. Akhirnya orang ini sukses. Bukan sesuai 4 tahun berikutnya, toko itu sing asalnya 2 siji, dukur 10, cecer PKP, 4 tahun. Dikembalikan modalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berupaya berapa yang tidak hanya itu kata Allah, yarjuna tijaratan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli.
tidak hancur bisnisnya dengan Allah, ditambah liwafiyahum ujurahum, ganjarannya sempurna. Allah sempurnakan pahalanya. Wa yaziduhum min fadlih, bahkan ditambah terus rezekinya. Fadlih itu fadl. Fadl itu bukan rezeki, bukan. Jadi rezeki yang menjadi ibadah itu namanya fadl. Rezeki yang menjadi ibadah. Aku makan, mari makan parah, terus hati kita tergerak sholat, itu jenenge fadl. Kalau hanya cukup makan di ujung mulut, masuk di perut, itu rezeki. Kalau yang kita punya di rumah kita itu harta, mal, bisa jadi itu tidak milik kita. Kita berusaha mengumpulkan untuk orang lain, bukan kita. Banyak rumah kita yang kita bangun sedemikian rupa bagusnya, ternyata anak kita tidak mau menepati itu, justru dijual ke orang lain. Untuk ini desainnya nih, ini detailnya kayak kuno, mulai kali gowo, bayi wong liya, anak gak ini, ono kok diri ngono. Bos semangat itu lah bagus, gak gini, oleh wanita nomor model itu gak gini. Padahal bapak itu insinyur, desainnya bisa apik, di dalamnya desain sing apik, bayi anak seneng dibayar, seneng. Bayar siapa? Oh liya. Jadi rambut seayu-ayu ditinggal mati, kayak mau. Duit dikumpul seakeh-akeh, mati, durung karuan. Jadi faktor durung karuan, nek rezeki ya, tapi durung karuan. Bagi dia sudah selesai. Juragan tempe Malang momentum bangun masjid 10 miliar jen. Juragan tempe, asalnya juragan tempe biasa sini. Momentum kita nih sama ceklongane berjumat kok saudara terus. Apa katanya? Aku gak longgar, justru aku ngerti. Setiap aku dapat kontak masjid, kalau duit kakek masjid, kalau duit kakek masjid, saking masjidnya aku, kita gak diri nang akhirat. Kakek ngomong kakek nang akhirat, tak saudara fakir miskin, kakek masjid, aku saking ngerti, duduk longgar. Mergo ini kan bawa aku di besok kan. Sama gue pikiran gue, lah aku ustadz itu nggak